Sistem pencernaan untuk kelas 8 SMP semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan makanan. Teman-teman, pernahkah kalian melihat sapi yang sedang makan? Atau jika teman-teman merasa lapar, apa yang akan teman-teman lakukan? Ya, kita semua pastinya akan makan. Lalu, mengapa sih makhluk hidup perlu makan? Makhluk hidup dan manusia perlu makan untuk memenuhi kebutuhan energinya agar bisa beraktivitas. Mari kita bahas lebih lanjut yuk. Apa saja yang perlu dipenuhi untuk beraktivitas dan bisa diperoleh dari makanan? Zat makanan sebagai sumber energi. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa tubuhmu membutuhkan energi untuk setiap kegiatan, seperti kita bergerak, berjalan, mengedipkan kelopak mata, mengangkat barang, dan juga lain-lainnya. Nah, dari mana kita mendapatkan energi tersebut? Salah satu sumbernya adalah dari makanan. Makanan mengandung zat-zat yang berperan sebagai sumber energi. Apa sajakah zat-zat itu? Apakah teman-teman tahu? Yuk kita cari tahu selanjutnya. Yang pertama, ada karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuhmu, di mana 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 hingga 4,1 kilokalori. Karbohidrat dapat kita peroleh melalui beras yang akan dimasak menjadi nasi, lalu gandum, selanjutnya ada buah-buahan yang berasa manis. Lalu, yang kedua ada protein. Protein merupakan salah satu sumber nutrisi yang paling dibutuhkan bagi tubuh karena protein berfungsi untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak, membuat enzim juga hormon, serta pembentuk antibodi. Protein merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Protein berasal dari hewan dan juga ada yang berasal dari tumbuhan. Bahan makanan yang mengandung protein hewani antara lain daging, ikan, telur, susu, dan juga keju. Sedangkan bahan makanan yang mengandung protein nabati antara lain kacang kedelai, kacang hijau, dan juga biji-bijian lainnya. Nah, kacang kedelai ini kan bahan baku tempe ya, berarti ketika teman-teman mengkonsumsi tempe, teman-teman berarti sudah mengkonsumsi protein nabati. Yang ketiga ada lemak. Lemak juga sangat dibutuhkan oleh tubuh karena berperan sebagai sumber energi sampingan di mana lemak bisa menghasilkan 9 kilokalori per gram. Lalu melarutkan vitamin A, D, E, dan juga K serta dapat menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Nah, selama proses pencernaan, lemak dipecah menjadi molekul yang lebih kecil yaitu asam lemak dan juga gliserol. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Kelebihan energi dari makanan yang kamu makan akan diubah menjadi lemak. Lalu selanjutnya lemak itu dapat kita peroleh melalui 2 sumber seperti protein tadi, yaitu lemak nabati dan juga lemak hewani. Lemak hewani dapat kita peroleh dari daging, susu, dan keju, sedangkan lemak nabati dapat kita peroleh dari minyak kelapa dan juga minyak sawit. Lalu ada juga buah-buahan yang mengandung lemak seperti alpukat. Yang keempat ada mineral. Mineral dibutuhkan oleh tubuh walaupun dalam jumlah yang sedikit. Mineral dapat diserap oleh tubuh secara langsung, tidak seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak yang harus dicerna terlebih dahulu. Mineral yang dibutuhkan oleh tubuh ada sekitar 14 jenis. Di antaranya itu ada kalsium, fosfor, potasium, sodium, seng, zat besi, iodium. Mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. Nah, satu jenis makanan yang kamu konsumsi itu ternyata dapat mengandung lebih dari satu jenis zat gizi loh. Contohnya pada susu. Susu itu mengandung protein, lemak, dan juga mineral, yaitu kalsium. Selanjutnya, ada vitamin. Vitamin juga diperlukan oleh tubuh walaupun dalam bentuk yang sedikit. Karena walaupun kita memerlukan vitamin dalam jumlah sedikit, vitamin itu harus tetap ada.
Vitamin diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan juga mencegah beberapa penyakit. Vitamin itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air, seperti vitamin B dan C, juga vitamin yang larut dalam lemak. Hayo, tadi kakak sudah menyebutkan vitamin apa saja yang dapat diencerkan atau dilarutkan dalam lemak. Apa saja vitamin yang dapat dilarutkan oleh lemak? Ya, betul sekali. Vitamin yang dapat dilarutkan oleh lemak adalah vitamin A, D, dan E, juga K. Selanjutnya adalah air. Tubuh kita memerlukan air. Sekitar 60 hingga 80% komponen sel tubuh makhluk hidup adalah air. Tubuh dapat kehilangan air ketika bernafas, berkeringat, buang air besar maupun buang air kecil. Kehilangan air tersebut harus segera diganti dengan minum air sebanyak 2 liter atau sebanyak 8 gelas per hari. Jangan lupa minum air hari ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan itu dibagi menjadi dua, yaitu organ pencernaan utama dan juga organ pencernaan tambahan dan enzim pencernaan. Saluran pencernaan bagian-bagiannya antara lain adalah mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Yuk, mari kita bahas yang pertama. Organ pencernaan utama yang akan kita bahas adalah mulut. Teman-teman, kira-kira pertama kali apa yang akan teman-teman lakukan ketika makan? Selain baca doa ya. Ya, pertama kali kita akan memasukkan makanan ke dalam mulut lalu mengunyahnya. Di dalam mulut itu saat kita mengunyah terjadi pencernaan secara mekanik dengan bantuan gigi. Di dalam mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim amilase yang terdapat pada saliva atau air liur. Manusia memproduksi sekitar 1,5 liter air liur setiap harinya loh. Selanjutnya ada esofagus. Makanan yang sudah kita kunyah menjadi lebih kecil disebut sebagai bolus. Nah, bolus ini akan memasuki faring, lalu selanjutnya akan memasuki kerongkongan. Di dalam kerongkongan, bolus akan diremat-remat dengan bantuan gerakan peristaltik. Nah, diremat oleh gerakan peristaltik ini, maka makanan akan dapat turun menuju lambung. Setelah melalui gerakan peristaltik, bolus tadi akan sampai pada lambung. Pada lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi. Pencernaan secara mekanik di mana bolus akan diremas-remas hingga menjadi kimus. Kimus terbentuk atas bantuan pencernaan secara kimiawi dengan bantuan HCl, enzim pepsin, dan juga enzim renin. Selanjutnya, terjadi kerjasama antara organ pencernaan utama dan juga organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama yang berperan adalah usus halus, dan juga organ pencernaan tambahan yang berperan berupa kelenjar-kelenjar seperti liver atau hati, dan juga pankreas serta kantung empedu. Pada ujung duodenum terdapat saluran yang menyambung dengan kantong empedu juga pankreas. Nah, di sini cairan empedu akan diberikan kepada kimus sehingga bercampur, di mana cairan pankreas ini mengandung enzim lipase, amilase, dan juga tripsin. Lipase akan bekerja mencerna lemak, amilase akan mencerna amilum, dan juga tripsin akan mengubah protein menjadi polipeptida. Di sini, pankreas juga memberikan hormon insulin untuk menurunkan kadar gula darahnya. Selanjutnya, pencernaan makanan akan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan makanan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Selanjutnya, pada usus halus bagian ileum terjadi penyerapan pada ileum oleh villi atau jonjot-jonjot usus, di mana glukosa, mineral, dan vitamin akan diserap dan juga dialirkan melalui pembuluh getah bening, lalu selanjutnya akan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, zat-zat makanan yang sudah diserap dan juga dialirkan oleh tubuh inilah yang nantinya akan menjadi sumber energi bagi kita. Selanjutnya, ada organ pencernaan utama lain yang terakhir adalah usus besar.
Pada usus besar terjadi pencernaan terakhir di mana bahan makanan yang sampai pada usus besar merupakan zat-zat sisa. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1 hingga 4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas jumlah besar air dan juga bahan makanan yang tidak dapat tercerna seperti selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Bakteri Escherichia coli atau bakteri E. coli membentuk vitamin K dan juga B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut juga tinja atau feses akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya ada enzim-enzim pencernaan. Enzim-enzim pencernaan seperti yang telah kita bahas sebelumnya dikeluarkan oleh kelenjar-kelenjar organ pencernaan tambahan. Nah, di antaranya enzim-enzim pencernaan adalah amilase. Amilase ini bekerja memecah pati atau amilum menjadi maltosa. Selanjutnya, pada lambung menghasilkan enzim renin yang mengubah kaseinogen menjadi kasein dan juga enzim pepsin yang mengubah protein menjadi proteosa, pepton dan juga polipeptida. Pada usus halus menghasilkan enzim berupa karbohidrase pankreas, lalu ada enterokinase, maltase, dan laktase. Enzim karbohidrase pankreas sendiri merupakan enzim yang memiliki fungsi untuk mencerna amilum menjadi maltosa atau disakarida lainnya. Sedangkan enzim enterokinase berfungsi untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas. Dari penjelasan sebelumnya, apakah teman-teman mengalami kesulitan? Apakah teman-teman sudah lumayan paham dengan penjelasan yang sebelumnya mengenai sistem pencernaan? Jika sudah, alhamdulillah. Nah, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lain kali. Dadah.